Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Fikri. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film dan berusaha untuk membuat Anda terhibur di tengah suasana hati yang sedang hancur. Siapkan kopi dan kue cucur, mari kita meluncur. Jadi film yang ingin saya ceritakan kali ini berjudul My Sassy Girl. Film drama romantik dari Korea yang dikeluarkan pada tahun 2001. Adegan dimulai dari sebuah bukit di mana terlihat seorang pria yang sedang menunggu seseorang. 2 tahun yang lalu, dia dan kekasihnya berjanji untuk bertemu di tempat ini dan membuka kapsul waktu yang mereka tanam di bawah pohon. Lalu adegan berpindah ke sebuah kedai makan, di mana di sana ada seorang pemuda bernama Gion Woo yang sedang makan-makan bersama teman-temannya. Tidak lama ibunya menelepon mengingatkan Gion untuk segera menemui bibinya di sebuah daerah bernama Biupung. Nah, bibinya ini memiliki anak yang mirip dengan Gion yang sudah meninggal setahun yang lalu. Gion pun memulai perjalanannya menuju Biupung dengan naik kereta listrik. Namun ketika dia sedang menunggu, dia melihat seorang gadis yang berdiri terlalu dekat dengan arah datangnya kereta. Refleks Gion pun langsung menarik gadis tersebut ke belakang. Gadis tersebut pun langsung melihat ke arah Gion dengan tatapan yang aneh tanpa mengucapkan satu kata pun. Sepertinya gadis itu sedang mabuk berat. Di dalam kereta, Gion masih memperhatikan tingkah aneh gadis pemabuk itu. Di dalam hati dia berucap kalau gadis itu tipe dia. Tapi sayang, dia seorang pemabuk. Saat itu si gadis pemabuk ini sempat memarahi pemuda yang ada di depannya karena tidak memberikan tempat duduk pada orang yang lebih tua. Setelah itu hal menjijikan terjadi ketika si gadis muntah ke arah si bapak yang tadi dia bantu. Dan di situ terlihat isi muntahannya berupa Indomie kadaluarsa, gorengan berformalin, dan sambal terasi yang baru saja ia santap. Sumpah guys, di sini saya mau muntah melihatnya. Tapi untungnya nih cewek cantik. Jadi dimaafkan deh. Karena merasa udah nggak kuat lagi, si gadis Taylor ini akhirnya jatuh. Tapi sebelum tidak sadarkan diri, dia sempat bilang sayang kepada Gion. Sontak orang-orang pun menyangka kalau Gion adalah kekasih dari si gadis Taylor ini, dan menyuruh Gion untuk bertanggung jawab dan mengantarkannya pulang. Gion pun akhirnya terpaksa membawa gadis Taylor ini. Karena Gion tidak mengetahui rumah si gadis ini, maka dia memutuskan untuk membawanya ke sebuah motel. Ketika Gion sedang mandi, dia mendengar kalau suara handphone si gadis berbunyi. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung memberitahu kalau si gadis ada di kamar bersamanya di sebuah motel. Tidak lama kemudian, datang 2 orang polisi menggerebek kamar Gion dan langsung menangkapnya. Gion pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan paginya akhirnya Gion dibebaskan. Sepertinya polisi menerima laporan dari si gadis bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Gion pun langsung pulang ke rumah dan dimarahi oleh ibunya karena dia masih belum juga mengunjungi rumah bibinya. Si gadis nampaknya penasaran tentang apa yang telah terjadi semalam ketika dia mabuk. Dia pun mengajak Gion untuk ketemuan di sebuah tempat. Dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Ternyata mabok gak mabok sama anehnya gadis ini guys. Kedepan kita akan dihadirkan oleh kekonyolan dan keanehan yang ada pada diri gadis ini. Seperti misal ketika Gion disuruh memesan minuman. Si gadis malah mengancam membunuh karena seharusnya yang dipesan itu kopi, jangan yang lain. Terus ketika Gion disuruh memesan makanan, dia juga kena marah. Kenapa nggak pesen gulbangji aja, kata si gadis. Aduh, ini mah cewek stres kayaknya. Walau seaneh apapun, perempuan tetaplah perempuan. Yang hanya bisa menangis ketika diputusin sama pacarnya. Dan si gadis ngomong sama si Gion bahwa kemarin dia baru diputusin sama pacarnya. Oh, ini ternyata penyebab dia bertingkah aneh.
Ketika si gadis berhasil meluahkan kesedihannya, dia pun kembali tak sadarkan diri. Dan Gion melakukan hal yang sama seperti malam kemarin. Aduh, Neng, mabok lagi, mabok lagi. Tobat, tobat, tobat. Kali ini Gion menyadari kalau ternyata si gadis ini sedang patah hati. Dan dia membutuhkan seseorang untuk menemani kesedihannya. Pada saat itu, Gion bertekad untuk menyembuhkan patah hatinya. By the way, saya menyebut atau memanggil karakter perempuan ini dengan si gadis atau si cewek, karena memang dari awal sampai akhir, tidak pernah disebutkan nama dari karakter cantik ini, guys. 이영철, 네. 전미영, 네. 강만규, 예. 견우, 결석이고. 아니, 결혼 안 돼. 왔으면 진작 좀 들어가지. Pada suatu hari, si gadis mendatangi Gion di kampusnya. Namun pada saat itu, Gion sedang ada kelas. Agar diizinkan keluar kelas, akhirnya si gadis bilang kalau dia mau aborsi. Dan si Gion adalah ayah dari anaknya. 네? 나가보라고. 왜요? 아까 그 여학생이 자네 친구라며? 그러니까 나가보라고. 웬만하면 나와서 길러라. 너 교수님한테 뭐라 그런 거야? 저기 나 수술하러 가는데 네가 아빠라 그랬어. Sumpah guys, di sini saya ngakak banget. Gokil bener nih cewek. Pada malam di hari ulang tahun si gadis, mereka berdua menyelinap masuk ke sebuah taman bermain. Dan di sana Gion sudah merencanakan sesuatu untuk si gadis. Tapi rencana menjadi kacau karena mereka harus disandra oleh seorang tentara. Singkat cerita, terjadi pembicaraan di antara mereka bertiga, yang intinya si tentara ini ternyata sakit hati karena dikhianati oleh pacarnya yang akan menikah dengan atasannya. Ternyata sekuat-kuat tentara, hatinya tetap dua ply guys, alias tisu. Hingga tibalah pada suatu situasi di mana Gion dijadikan tameng oleh si tentara tersebut. Merasa Gion dalam bahaya, si gadis memberanikan diri untuk menasihati tentara tersebut. Saya merasa ketika si gadis menasihati si tentara itu, sebenarnya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dan saya menyadari satu hal, bahwa kepedihan yang ia alami sangatlah berat. Dan sang prajurit pun sadar, dia pun melepaskan Gion. Gion selalu menemani si gadis pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, mereka selalu bermain dengan hal-hal yang mereka temui pada saat itu. Seperti misalkan ketika seorang anak nakal membuat sebuah garis di lantai kereta, mereka menjadikan itu sebuah permainan. Kalau ada seseorang yang melewati garis itu dengan kaki kiri, maka si gadis yang menang. Dan kalau yang melewati garis dengan kaki kanan, maka Gion yang menang. Dan hukuman bagi yang kalah adalah disentil. Nah, dari kejauhan terlihat ada orang yang mendekat. Mereka berdua memperhatikan dengan seksama kaki mana yang akan melewati garis. Dan ternyata itu kaki kanan. Gion yang menang kali ini. Tapi si gadis dengan wajah yang manis berharap Gion tidak benar-benar menyentilnya. Tapi yang terjadi, Gion tetap menyentilnya sambil tertawa puas. Aku pun ikut tertawa guys. Si gadis pun marah. Dia merasa ini tidak adil. Karena dirinya seorang wanita, seharusnya giliran dia nanti menang, Gion harus dihukum dengan pukulan, bukan sentilan. Gion pun terpaksa menyetujui hal ini. Lalu dari kejauhan terlihat rombongan tentara yang sedang baris berbaris mendekat ke arah mereka. Mampus. Semua tentara melewati garis dengan kaki kiri. Habislah Gion kali ini. Dan semua menyaksikan pembantaian itu terjadi. Gokil guys. Kita lanjut ke kejadian selanjutnya. Hari itu si cewek menunggu Gion di pintu masuk kampus, lalu mereka pun berjalan bersama. Di tengah perjalanan, kaki si cewek merasa pegal karena dia memakai high heel yang dibelikan oleh ibunya. Lalu dia meminta Gion untuk bertukar dengannya. Maksudnya Gion memakai high heel dan si cewek pakai sepatu Gion. Pada awalnya Gion menolak.
왜 그래? Tapi melihat si cewek yang marah dan nggak ada obatnya kalau lagi marah, ya mau gimana lagi? 그러면 Gion pun jadi tertawaan banyak orang. Tapi hari itu si cewek nampak sangat bahagia sekali. Malam itu hujan turun dan Gion mengantar si cewek ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan orang tuanya dan Gion ditanya ini dan itu. Biasalah, kalau orang tua paling nanyanya nggak jauh-jauh dari kamu kerja di mana, udah punya mobil apa belum, udah punya rumah apa belum, dan ya semisalnya lah. 할수 있나? Ketika Gion baru keluar dari rumah, dia mendengar dari luar kalau orang tuanya itu ternyata tidak menyukai Gion dan menyuruh sang cewek untuk menjauhinya. Semenjak itu mereka berdua hilang komunikasi. 그래서 얼마 동안은 연락이 없었습니다. Hari itu anniversary mereka yang ke-100. Setelah sekian lama, tiba-tiba si cewek menelpon Gion dan meminta untuk membawakannya bunga, lalu memberikan kepadanya ketika di dalam kelas. Gion pun menyanggupi hal itu. Dan tanpa rasa malu, dia pun memberikan bunga itu kepada si cewek di depan banyak orang. Kalau namanya sudah rindu, malu pun hilang, guys. Dan inilah satu-satunya hal romantis yang ada di film ini. Dan petualangan mereka berdua pun kembali dimulai. Dan untuk kesekian kalinya, si cewek kembali mabuk. 자, Dan Gion harus kembali bertemu dengan orang tua si cewek 그 자네 주먹. yang kali ini meminta langsung kepada Gion untuk menjauhinya. 그 후로 Dan mereka benar-benar putus kali ini. 연락이 없었습니다. 싱겁지만 우린 그렇게 헤어진 게 Setelah kejadian itu, Gion mencoba mendekati seorang perempuan, atau bisa dibilang perempuan jadi-jadian lah ya. Tapi ketika dia sedang berkencan, tiba-tiba si cewek kembali menelpon Gion untuk memperkenalkan seorang pria yang juga sedang berkencan dengan si cewek. Awalnya Gion menolak karena dia pun sedang berkencan. Tapi setelah dia mengetahui kalau yang dia kencani itu perempuan jadi-jadian alias female, maka ia pun pergi menjumpai si cewek. Gion lalu diperkenalkan dengan lelaki yang sedang berkencan dengan si cewek. Di situ Gion menyampaikan beberapa hal pada si cewek, bahwa Gion tahu lelaki yang dikencani oleh si cewek itu bukan lelaki yang pernah memutuskannya tempo hari. Karena Gion sudah menyadari kalau si lelaki itu tidak ada di dunia ini. Makanya si cewek sangat sulit melupakannya. Menanggapi kencan mereka, Gion berpesan agar dia bisa lebih menghargai seorang lelaki. Cobalah untuk menjadi lebih feminim, karena lelaki suka cewek feminim. Dan jangan minum terlalu banyak. Beberapa lelaki menyukai perempuan yang tidak minum sama sekali. Cobalah untuk mengalah, jangan selalu berusaha untuk menang. Dan Gion pun mendoakan yang terbaik untuk hubungan mereka. Ketika si cewek kembali, lelaki itu bilang kalau Gion menyampaikan 10 aturan yang harus dilakukannya. 제가 지켜야 할 수칙을 적어도 10가지 알려줬어요. Pertama, jangan memintanya untuk jadi feminim. Kedua, jangan biarkan dia minum lebih dari 3 gelas. Kalau tidak, dia akan memukul seseorang. Ketiga, ketika di kafe pesanlah kopi, jangan cola atau jus. Keempat, jika dia memukulmu, pura-puralah itu sakit. Jika itu sakit, pura-puralah tidak sakit. Di hari ke-100 kalian nanti, berikanlah ia mawar di kelasnya. Dia sangat menyukainya. Jika dia bilang ingin membunuhmu,
jangan terlalu dipikirkan. Jika kakinya sakit, bertukar spatula dengannya. Dan yang terakhir, dia suka menulis. Semangatilah. Setelah mendengar semua itu, si cewek pun lari mengejar Gion. Setelah itu, mereka kembali bersama. Namun untuk kembali berpisah. Sang gadis menyuruh Gion untuk menulis tentang perasaannya pada secari kertas. Begitu pula dengan si gadis. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah bukit. Dan di sana, di bawah sebuah pohon besar, mereka tanam sebuah kapsul yang berisi surat mereka berdua. Dan mereka berjanji untuk bertemu 2 tahun kemudian di tempat yang sama untuk sama-sama membuka surat itu. Dan itulah hari terakhir mereka bertemu. Gion memutuskan untuk menulis kisahnya ini ke dalam sebuah buku. 이야기를 영화로 만들자고 제의를 해왔어요. Dan ada yang tertarik untuk menjadikannya sebuah film. 결국 제가 이러게 된 겁니다. 전 지금 당장이라도 Sekarang adalah hari yang sama saat 2 tahun yang lalu mereka saling berjanji. Gion terus menunggu kedatangan sang gadis sambil membaca isi dari surat yang ditulis oleh sang gadis. Isinya adalah, Gyeonwoo, apa kabar? Aku sungguh bahagia bersamamu. Aku tidak yakin apa kau tahu, tapi seseorang yang kucintai telah tiada. Hari pertama kita bertemu adalah hari kematiannya. Sebenarnya, aku mencari dia di dalam dirimu. Aku tahu itu salah. Maafkan aku. Aku juga bertemu dengannya di kereta sepertimu. Aku sangat menyayanginya. Dia melakukan semua yang aku minta, sama seperti yang kamu lakukan terhadapku. Di pohon ini, kami pernah mengikat janji bersama, tapi kemudian dia pergi. Selama aku pergi bersamamu, aku sering bertemu ibunya, dan dia ingin memperkenalkan aku pada seorang pria, tapi aku tidak bisa. Dari isi surat ini kita mengetahui bahwa ternyata segala keanehan dan kekonyolan yang pernah terjadi itu dilakukan untuk mengulangi kembali kenangan-kenangan antara si gadis dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Tiba-tiba scene berubah ke arah seorang kakek tua yang sedang duduk di bawah pohon. Sejenak aku berpikir ternyata Gion sampai tua masih mengharapkan kedatangan dari sang gadis. Tragis. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan cantik menuju ke arah pohon tersebut. Ya, dia adalah sang gadis. Dan ternyata aku salah. Ternyata kakek itu bukanlah Gion. Sang kakek itu lalu menjelaskan pada sang gadis bahwa pohon ini bukanlah pohon yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Sebab pohon yang lama sudah hancur tersambar petir. Namun seseorang mencari dan menanam pohon yang sama persis demi menjaga agar seseorang tidak sedih di sana. Lalu sang gadis bertemu dengan ibu dari mantan pacarnya yang sudah meninggal. Yang ternyata adalah bibi dari Gion. Dan film pun selesai. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Apa yang terjadi jika dari awal Gion menuruti permintaan ibunya untuk bertemu dengan bibinya? Apakah kisah cinta mereka tidak akan serumit ini?
Atau mungkin akan sangat mudah untuk berakhir. Karena sebenarnya cinta itu memang harus lahir dan tumbuh dari sebuah kesadaran atau keinginan pribadi, bukan atas dorongan dari orang lain. Dan film ini memberikan perspektif yang luas tentang apa itu romans. Bahwa tidak melulu tentang memberi bunga, tentang berduaan di bawah tetesan hujan, atau sekadar memberikan kecupan. Tapi kekonyolan dan keanehan juga bisa menjadi sebuah romans yang sangat indah. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.